Hello beloved people, masih tentang pelajaran jangan mengandalkan manusia dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya akan mengupas tentang bagian terakhir yang berkata yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa sih artinya hatinya menjauh daripada Tuhan? Yaitu orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tidak lagi berdoa, meminta penyertaan Tuhan, meminta nasihat dari tempat yang maha tinggi, berhenti minta tuntunan Tuhan, berhenti mengandalkan Tuhan. Tahukah Anda bahwa setiap hari kita ini hidup di dunia yang tidak pasti. Mulai dari bangun pagi sampai keluar rumah, apa saja bisa terjadi dengan kita. Kenapa tidak belajar mengandalkan Tuhan? Karena Tuhanlah satu-satunya yang paling bisa kita andalkan. Orang-orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan itu mulai tidak lagi mencari Tuhan. Mulai tidak bertanya Tuhan dan tidak minta Tuhan terlibat lagi dalam hidupnya. Dalam firman Tuhan ada tokoh bernama Daud yang dia selalu menang tiap kali berperang. Dan ternyata kuncinya adalah Daud itu selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan sebelum dia maju berperang. Dalam 1 Tawarim 14 ayat yang ke-10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Daud belajar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun berkali-kali dia menang, tapi dia tidak pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kesuksesan kita membuat kita lupa siapa yang membawa kita ada di tempat di mana kita ada. Orang-orang yang mulai tinggi hati, orang-orang yang mulai merasa kuat, hatinya menjauh dari Tuhan. Kesombongan membuat hati kita menjadi jauh sama Tuhan. Merasa diri kita mampu. Jangan pernah lupa siapa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan orang-orang yang berhenti mengandalkan Tuhan itu biasanya akan mengandalkan pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Ketika Tuhan pernah menolong hidupnya, dia tidak lagi bertanya sama Tuhan, dia memakai pengalaman. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu sumber hikmat? Selalu ada yang baru yang Tuhan bisa ajarkan sama kita. Banyak hal yang kita belum pernah alami, seperti COVID-19 contohnya. Kita belum pernah mengalami yang seperti ini. Lalu apa yang kita harus lakukan? Saya ingin mengingatkan untuk setiap kita, mari belajar seek the counsel from above. Carilah nasihat dari tempat yang maha tinggi. Karena ada selalu hikmat Tuhan yang baru. Sebuah pelajaran penting bahwa kita yang selama ini sudah terbiasa sukses, apa yang kita bangun sudah besar, dan kita memakai pengalaman-pengalaman kita, bahkan kita banyak mengajar orang dari pengalaman itu. Kita akan sampai di satu titik kita mentok dan gak tahu apa yang harus kita lakukan lagi. Dan di situ kita baru sadar bahwa selama ini kita lupa sama Tuhan. Orang-orang yang hatinya menjauh dari Tuhan itu adalah orang-orang yang berhenti mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan firman Tuhan juga dalam Matius 15 ayat yang ke-7, Tuhan marah kepada orang-orang munafik. Yesus bilang begini, hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Di ayat ke-8 dibilang gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Ayat ke-9 bilang percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Orang yang biasanya hatinya menjauh dari Tuhan itu begini, di mulut saja mereka masih berdoa, hidupnya pun masih kelihatan aktif pelayanan, tapi sebenarnya mereka hanya menjalankan rutinitas ibadah. Disuruh sama gembalanya lakukan ini, disuruh gembalanya lakukan itu, sudah enggak dari hati lagi yang mengasihi Tuhan. Beda banget orang-orang yang menyembah Tuhan dari hati atau orang-orang yang menyembah Tuhan karena dia punya suara bagus dan dia sudah terbiasa menyanyi. Orang-orang yang
Mungkin suaranya biasa-biasa, tapi ketika dia menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, itu yang lebih menyentuh hati Tuhan. Ingat persembahan janda yang hanya memberikan 2 peser dibandingkan dengan orang kaya yang memberikan sekantong uang. Yesus memuji janda ini karena dia memberi seluruh hidupnya. Bukan besarnya nilai pemberian kita, tapi Tuhan menilai ketulusan hati. Bagaimana kita melayani Tuhan, menjalani hidup kita. Semuanya keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Ingatlah bahwa perenungan hati kita adalah ibadah, hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Apa saja yang kita lakukan itu harus selalu mempermuliakan Tuhan. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan, tapi terus ingat bahwa Dialah yang memberi kita kekuatan dan terus dekat kepada Tuhan. Jangan hanya terjebak dengan rutinitas melakukan pelayanan, pekerjaan seperti berdoa, berpuasa hanya karena diwajibkan oleh agama. Tapi lakukanlah semuanya dengan penuh cinta kepada Allah. Live a better life. Tuhan memberkati.